Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok destilasi yang terdiri dari Azizatun Nisa, NIM 321218181, dan saya sendiri Gagan Purwagandara 3212181030. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai destilasi pada bagian pendahuluan. Untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh teman saya Azizatun. Baik, untuk pendahuluan destilasi ini, kami akan menjelaskan mengenai definisi, prinsip, alat destilasi, syarat-syarat, faktor yang mempengaruhi, hukum yang mendukung, dan macam-macam dari destilasi. Baik, kita masuk ke definisi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas dari suatu bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairannya. Metode pada destilasi ini menggunakan metode perpindahan massa di mana zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, sedangkan zat yang memiliki titik didih yang lebih tinggi akan mengembun dan akan menguap apabila telah mencapai titik didihnya. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa suatu larutan memiliki komponen masing-masing komponen yang akan menguap pada titik didihnya. Kemudian prinsip destilasi. Berdasarkan hukum termodinamik, dalam proses penguapan komponen yang mudah menguap akan terkonsentrasi di fasa uap. Menurut Carl Colmetz tahun 2013, uap yang lebih banyak mengandung komponen mudah menguap atau volatile komponen bergerak ke atas ke tahap berikutnya dan terjadi kontak dengan fasa liquid sehingga proses vaporasi kondensat berlangsung dan mengakibatkan konsentrasi komponen mudah menguap semakin terkonsentrasi di fasa uap. Berdasarkan prinsip di atas, maka proses destilasi hanya bisa dilakukan untuk memisahkan komponen-komponen yang memiliki perbedaan titik didih dan tidak bisa digunakan untuk memisahkan komponen dengan titik didih yang berdekatan atau sama. Berikut merupakan alat destilasi. Dari gambar di sini dapat dilihat bahwa air yang berada di labu destilasi ini ketika dipanaskan oleh burner akan menguap pada titik didihnya yang bisa diukur dengan termometer. Kemudian uap ini akan mengalir ke dalam kondenser yang isinya merupakan air dingin, sehingga uap yang melewati kondenser ini akan kembali mencair dan akan masuk ke dalam Erlenmeyer untuk ditampung. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini pada syarat destilasi, pada syarat utama dalam operasi pemisahan komponen-komponen dengan syarat destilasi ini adalah komposisi uap harus berbeda dengan komposisi cairan. Dengan terjadi keseimbangan larutan-larutan dengan komponen-komponennya cukup dapat menguap. Kemudian menurut Heri Santoso, pada tahun 1997, bahwa proses pemisahan secara destilasi dapat dilakukan terhadap campuran terdiri dari komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah campuran yang mempunyai perbedaan titik didih yang cukup, kemudian mempunyai sifat penguapan yang relatif tinggi, kemudian tidak membentuk campuran azeotrop. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi destilasi, yang pertama adalah faktor volatilitas relatif. Faktor volatilitas relatif ini didefinisikan sebagai suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan yang diberikan padanya oleh atmosfer. Prinsip dasar di balik semua jenis destilasi adalah memisahkan dua atau zat lebih berdasarkan titik didihnya. Titik didih dan tekanan uap masing-masing zat menunjukkan volatilitas relatif suatu bahan kimia terhadap sisa campuran. Menentukan dengan tekanan uap, dan pada gilirannya volatilitas relatif akan menunjukkan betapa sulitnya memisahkan zat-zat dalam campuran melalui destilasi. Kemudian
Pada faktor yang kedua adalah faktor koefisien aktivitas, yang mana pada faktor koefisien aktivitas ini dibutuhkan lebih banyak energi untuk menguapkan cairan. Karena molekul individu harus mengatasi tegangan permukaan. Zat dengan tegangan permukaan yang lebih rendah menguap dengan sedikit kesulitan, kemudian lebih banyak molekul uap menciptakan peningkatan tekanan uap pada suatu zat. Jika tekanan uap di sekitarnya meningkat, titik didihnya akan turun. Jika tekanan uap di sekitarnya diturunkan, titik didihnya akan naik. Maka zat dengan tekanan uap tertinggi akan menyumbangkan lebih banyak molekul uap yang mendidih. Karena lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk melepaskan molekul dari tegangan permukaan. Kemudian, adapun faktor yang ketiga adalah faktor kelarutan, yang mana faktor kelarutan di sini pada komponen-komponen pada campuran yang didestilasi ini adalah ada komponen homogen dan komponen heterogen, yang mana ketika komponen tersebut homogen artinya maka dia sulit untuk dipisahkan, terlebih kalau komponen tersebut memiliki titik didih yang berdekatan atau yang sama, kecuali mungkin titik didihnya cukup berbeda signifikan. Kemudian yang keempat, ada faktor konsentrasi maksimum yang dapat dicapai. Konsentrasi maksimum yang dapat dicapai ini biasanya dapat memurnikan campuran hanya sampai konsentrasi maksimum yang dapat dicapai. Setelah itu, destilasi titik didih tidak dapat memisahkan zat lebih lanjut. Untuk mengetahui konsentrasi maksimum dapat dicapai dari zat ataupun melalui destilasi, ini merupakan hal yang sangat penting, sehingga parameter yang dapat diatur untuk proses destilasi dan metode pemurnian lebih lanjut seperti penyaringan ini dapat direncanakan lebih lanjut. Kemudian faktor yang kelima adalah faktor luas permukaan, di mana ketika luas permukaan pada penampang yang besar, maka akan terjadi banyak interaksi antara molekul dan uap, sehingga ketika banyak interaksi antara molekul dan uap ini lebih banyak atau lebih besar, akan memudahkan sifat volatilitas suatu bahan untuk dapat segera menguap. Artinya, jika mempunyai luas permukaan yang besar, maka campuran tersebut akan dapat menguap lebih cepat. Dan jika luas permukaannya kecil, maka komponen tersebut akan menguap lebih sulit atau lebih lama. Kemudian hukum destilasi. Hukum destilasi ini didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Dalton, kemudian dan yang kedua adalah hukum Raoult, yang mana pada hukum Dalton ini adalah tekanan gas total suatu campuran biner. Campuran biner ini adalah campuran yang terdiri dari komponen A dan komponen B. Ini adalah tekanan uap suatu cairan adalah jumlah tekanan parsial dari masing-masing komponen A dan komponen B, yang mana pada rumusnya adalah P sama dengan PA ditambah PB. P ini adalah tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan komponen pada komponen A dan tekanan parsial pada komponen B. Yang kedua adalah hukum Raoult menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan tertentu, tekanan parsial uap komponen A atau PA dalam campuran sama dengan hasil kali antara tekanan uap komponen murni A atau PA murni dan fraksi molnya atau XA. Mana pada rumusnya ini adalah PA. PA ini adalah tekanan parsial uap komponen A sama dengan tekanan uap komponen murni A atau PA murni dikalikan dengan fraksi mol komponen A. Sedangkan tekanan uap totalnya adalah tekanan total sama dengan tekanan uap komponen murni A dikalikan dengan fraksi mol dari komponen A ditambah tekanan uap dari komponen B dikalikan dengan fraksi mol dari komponen B. Maka dari persamaan di sini dapat diketahui bahwa tekanan uap total suatu campuran cairan biner tergantung pada tekanan uap komponen murni dan fraksi molnya dalam campuran ini menurut Coulson pada tahun 1983. Dan adapun macam-macam destilasi, di sini ada destilasi sederhana, kemudian destilasi fraksionasi, destilasi uap, destilasi vakum, kemudian destilasi normal, destilasi bertingkat atau fraksionasi, kemudian destilasi azeotrop, dan destilasi kering. Dan adapun pembagian destilasi ini menurut beberapa kategori.
Yang mana yang kategori pertama adalah berdasarkan prosesnya yang dibagi menjadi dua adalah destilasi kontinu dan destilasi batch. Kemudian berdasarkan basis tekanan operasinya dibagi menjadi tiga, yaitu destilasi atmosferis, destilasi vakum, kemudian destilasi tekanan. Berdasarkan komponen penyusunnya terbagi menjadi dua, yakni destilasi sistem biner dan destilasi sistem multikomponen. Kemudian yang terakhir, berdasarkan sistem operasinya terbagi menjadi dua, yaitu single and stage distillation. Kemudian macam-macam destilasi yang berdasarkan prosesnya ini dibagi menjadi dua, yakni destilasi kontinu dan destilasi batch. Destilasi kontinu dan destilasi batch ini akan dipaparkan oleh kelompok selanjutnya. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.